Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, hadirin dan hadirat, para penyimak dari para pelajar yang ada di rumah, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dimudahkan dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Ini merupakan pertemuan yang keempat untuk mempelajari kitab Al-Ifadah Lidarisil Muqaddimatil Ajurrumiyah, sebuah kitab nahwu, ya, kitab yang mempelajari ilmu nahwu yang diperuntukkan untuk pemula. Ingat, ketika kita mengatakan bahwa pelajaran kita ini diperuntukkan untuk pemula, bukan maksudnya para pemula yang baru mulai mempelajari bahasa Arab secara umum, tetapi pemula dalam mempelajari ilmu nahwu. Kita tegaskan seperti ini dikarenakan mempelajari ilmu nahwu itu sebaiknya adalah jenjang yang dimasuki atau marhalah yang dimasuki setelah seorang pelajar memiliki beberapa atau memiliki banyak kosakata yang sudah bisa dia gunakan untuk berbicara. Hanya saja ucapan yang dia ucapkan, pembicaraan dia dalam berbahasa Arab mungkin terkadang tidak sesuai dengan kaedah-kaedah bahasa Arab. Maka dari sinilah fungsinya ilmu nahwu, agar kita bisa memperbaiki lisan saat mengucapkan atau saat ngomong menggunakan bahasa Arab, ya. Pada pertemuan yang keempat ini kita memasuki halaman 23 dari kitab Al-Ifadah. Di halaman 23 ini merupakan pembahasan awal dari kitab Al-Ifadah ini, dan merupakan pembahasan yang pertama dalam mempelajari ilmu nahwu sebagaimana yang disuguhkan oleh kitab Al-Ifadah ini, yaitu tentang al-kalam atau kalimat sempurna dalam bahasa Arab. Apa itu al-kalam? Ya. Kenapa kita harus mengenal kalam terlebih dahulu? Karena yang kita ucapkan, yang keluar dari lisan kita, yang kita bicarakan, itu adalah al-kalam. Ya, yang kita bicarakan adalah al-kalam. Namun masalahnya, apakah yang kita bicarakan dalam bahasa Arab ini merupakan al-kalam sebagaimana yang diucapkan oleh orang Arab atau tidak? Ya, jangan-jangan apa yang kita ucapkan yang mungkin dipahami oleh sebahagian orang dari jenis-jenis kita, yakni orang Indonesia yang juga baru belajar bahasa Arab, namun ternyata itu tidak dapat dipahami oleh orang Arab sendiri. Ya. Kita menyangka apa yang kita ucapkan adalah kalam, kalimat sempurna dalam bahasa Arab, namun ternyata orang Arab sendiri tidak dapat memahami ucapan kita. Maknanya apa yang kita ucapkan sebenarnya bukan al-kalam. Maka pada pertemuan yang keempat ini kita akan memahami terlebih dahulu apa itu al-kalam. Ya. Perhatikan kitab Al-Ifadah halaman 23. Bismillahirrahmanirrahim. Penulis waffaqahullahu ta'ala memulai pembahasan nahwunya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya adalah mengikuti pola Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah Nabi SAW dalam menulis tulisan-tulisannya, menulis surat,
ya, ke raja-raja di masanya. Maka demi mengikuti ya, pola kitabullah Al-Quranul Karim dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka penulis wafaqahullahu taala memulai pembahasan inti dari kitab Al-Ifadah ini juga dengan Bismillahirrahmanirrahim. Al-faidatul ula, faedah yang pertama. Al-kalamu, ya. Al-kalamu. Kenapa dikatakan di sini al-faidatul ula? Faedah. Untuk menyesuaikan dengan judul buku ini. Buku ini berjudul Al-Ifadah, yaitu memberikan faedah. Faedah di sini maksudnya adalah kajian-kajian, pelajaran-pelajaran, materi-materi. Ya. Untuk menyesuaikan bahasa, maka kami menggunakan istilah atau kata al-faidah, al-ula. Ya, faedah yang pertama atau materi yang pertama, yaitu al-kalam, tentang al-kalam. Mal kalamu lughatan wa istilahan. Perlu kita mengetahui terlebih dahulu apa itu al-kalam, baik dari segi bahasa ataupun dari segi istilah. Lughatan yaquluna huwa kullu ma yafhamu bihi al-mukhatab sawa'un kana lafzan aw isyaratan au kitabatan. Setiap yang dipahami oleh lawan bicara dari apa yang kita utarakan, baik yang kita utarakan itu berupa lafaz, kata-kata, au isyaratan, atau sekedar isyarat, au kitabatan, atau itu adalah tulisan. Ya, maka mereka mengatakan, yakni sebahagian mengatakan bahwa itu adalah kalam. Jadi misalnya ketika saya di sini berbicara, adhabu ila Makkah, saya pergi ke Makkah, berupa ucapan, maka ini adalah al-kalam. Sama juga ketika saya mengatakan atau saya mengisyaratkan dengan kepala misalnya. Ketika seseorang mengatakan, apakah Anda sudah makan? Misalnya, hal akalta, apakah kamu sudah makan? Kemudian saya menjawab dengan isyarat kepala, ya, yang mengangguk-angguk. Biasanya kalau seandainya dijawab dengan seperti itu, apakah lawan bicara atau yang bertanya tadi dapat memahami kita? Dapat. Ya. Maka ketika dia paham dengan apa yang kita utarakan, meskipun tidak dengan lisan atau tidak dengan ucapan, hanya dengan isyarat, dia memahami bahwasannya kita sedang menjawab na'am akaltu. Maka ini juga disebut sebagai kalam, ya, secara bahasa. Au kitabatan, atau tulisan, ya, atau tulisan. Misalnya ketika Anda ingin berangkat ke Mekah, ya, ingin berangkat ke Mekah. Kemudian sebelum berangkat dari rumah, Anda menulis sebuah risalah atau sebuah tulisan pesan, ya, untuk ditempelkan di depan pintu rumah misalnya. Anda menulis seperti ini. Nadhhabu ila Makkah. Nadhhabu ila Makkah. Ini tulisan, ya, bukan ucapan, tapi tulisan. Anda menulisnya di secarik kertas, kemudian menempelkannya di depan pintu rumah, misalnya. Kemudian ketika orang yang datang, sedangkan mereka tidak tahu Anda kemana, langsung memahami isi dari tulisan tersebut. Oh, mereka pergi ke Mekah. Karena apa yang Anda tulis bermakna kami pergi ke Mekah. Ketika mereka paham, maka tulisan ini juga disebut sebagai kalam secara bahasa. Jadi secara bahasa, apapun yang dipahami oleh lawan bicara dari kita, maka itu disebut sebagai kalam. Baik yang kita lakukan adalah berbicara atau memberikan isyarat, petunjuk, ya, kode, atau
tulisan atau bahkan garis-garis, ya, bahkan hanya sekedar garis tetapi dapat dipahami, maka itu kalam secara bahasa. Itu yang mereka katakan, yakni sebahagian ulama. Walakin as-sahiha, akan tetapi pendapat yang sahih ini isyarat dari penulis wafaqahullahu taala, artinya makna kalam secara bahasa artinya ada perbedaan pendapat. Ya, sebahagian tadi mengatakan seperti itu, walakin as-sahih, tetapi yang sahih kita katakan annal kalama fil lughah huwa ma yatalaffazu bihil insanu faqat, bahwa kalam secara bahasa, ya, secara bahasa Arab itu hanya yang diucapkan oleh seseorang. Ya, artinya isyarat tadi, tulisan tadi, ya, kode-kode tadi, meskipun dapat dipahami oleh lawan bicara, itu secara bahasa tidak bisa dikatakan kalam, tidak bisa dikatakan ucapan atau kalimat sempurna. Wa amma ghairu dzalika fala yusamma kalaman. Ya, adapun yang selain itu tidak bisa disebut sebagai kalam, ya. Anggukan, gelengan, ya, seperti ini, ya, isyarat salam dan lain sebagainya, itu tidak bisa disebut sebagai kalam menurut bahasa Arab. Ini menurut pendapat yang sahih, ya, menurut pendapat yang sahih. Jadi kalau ditanya apa itu kalam secara bahasa, huwa ma yatalaffadhu bihil insan, yang dilafazkan oleh atau yang diucapkan oleh manusia atau oleh insan. Istilahan, ya, secara istilah, dan ini yang paling penting bagi kita. Setiap definisi yang paling penting bagi kita adalah secara bahasanya, ya, karena secara istilahnya, ya, secara istilah yang telah diletakkan oleh para ulamanya masing-masing. Istilahan, yakni secara istilahnya ulama nahwu, kalam itu adalah huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'il arabiyyi. Al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'il arabi. Ya, sesuai warna yang telah diletakkan oleh penulis, maka ada 4 kriteria, ya, sehingga kalam disebut sebagai kalam dalam istilahnya ulama nahwu. Kita akan bahas masing-masing dari kriteria ini. Apa maksud al-lafzu? Apa maksud dari al-murakkabu? Apa maksud dari al-mufidu? Apa maksud dari bil wad'i al-arabi? Penulis mengatakan, al-lafzu huwa as-sautul kharij min al-fami al-mustamili atau al-mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyyati. Yang dikatakan lafaz, ya, atau ucapan, itu adalah suara yang keluar dari mulut, ya, suara yang keluar dari mulut. Baik, kalau seandainya seseorang mengatakan berteriak, teriakan merupakan suara keluarnya dari mulut, betul ya? Ada yang keluar dari hidung? Nggak ada, ya? Semuanya keluar dari mulut. Atau ketika dia mengeluh kesakitan, au, ya, au gitu misalnya. Ini adalah suara keluar dari mulut, tetapi tidak disebut lafaz. Kenapa? Karena yang disebut lafaz itu bukan hanya suara yang keluar dari mulut, tetapi kata penulis al-mustamil ala ba'dil hurufil hijaiyah, yang terdiri dari sebahagian huruf-huruf hijaiyah, atau yang terangkai dari huruf-huruf hijaiyah. Kalau seandainya seseorang mengatakan la, na'am, maka ini yang disebut sebagai lafaz, karena suara ini keluar, ya, dari mulutnya, dan suara ini terdiri dari huruf-huruf hijaiyah. La terdiri dari lam dan alif, ya. Na'am terdiri dari nun, ain dan mim. Tapi ketika ketika seseorang berteriak ini bukan huruf hijaiyah. Ini hanya sekedar suara, ya. Ketika dia mengatakan misalnya bus gitu kan, atau wus, untuk mengisyaratkan suara dari pesawat, wus, maka itu juga tidak
bukan lafaz. Meskipun dia suara yang keluar dari mulut, tetapi tidak terdiri atau terangkai dari huruf-huruf hijaiyah. Jadi ingat, syarat disebut sebagai lafaz, dia suara yang keluar dari mulut. Syarat yang kedua, terdiri dari huruf hijaiyah. Taib, contohnya kitabun, ya, fi, safara zaidun, qalamun, ya. Kitabun, kita lihat kata kitabun. 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 Ada suara yang keluar dari mulut ketika mengucapkannya. Dan suara ini, ya, terangkai dari huruf-huruf hijaiyah. Ya, sebahagian huruf-huruf hijaiyah yaitu kaf, ta, alif dan ba. Maka kitabun itu disebut lafaz atau tidak? Disebut sebagai lafaz. Begitu juga fi, ya, fi terdiri dari fa dan ya, maka disebut sebagai lafaz, ya, disebut sebagai lafaz. Taib, kita lanjutkan. Ini syarat pertama yang harus dipenuhi untuk kalam, ya. Kalau dia bukan lafaz, maka bukan disebut sebagai kalam, ya. Seperti teriakan tadi itu bukan kalam. Lalu, apa faedahnya kita mengetahui ini kalam, ini bukan? Apa faedahnya? Faedahnya adalah ketika kita mengetahui suatu lafaz, ketika kita mengetahui suara yang keluar dari mulut itu adalah lafaz, maka nanti dia menjadi bahasan di dalam ilmu nahwu, menjadi pokok bahasan, ya, yang bisa disalahkan, bisa dibenarkan. Tapi kalau teriakan itu nggak masuk bahasan gitu, nggak ada kaedahnya. Mau akhirannya a, i, u, terserah, ya. Kemudian al-murakkab, ini syarat yang kedua dari kalam. Tidak cukup hanya lafaz, ya. Karena ketika kita mengatakan kitabun, fi, kemudian qalamun, kitabun, fi, misalnya qalamun, masing-masing dari kata ini meskipun kita bisa menganggapnya sebagai lafaz, namun dia tidak disebut sebagai kalam. Loh, kok bisa? Bukankah dia lafaz? Ya, tetapi kalam bukan sekedar dia lafaz. Tetapi syarat yang kedua, dia harus murakkab sebagaimana kata penulis. Ya, karena kalam itu adalah lafaz yang murakkab. Lalu apa itu murakkab? Nah, apa itu murakkab? Murakkab makna dalam bahasa Indonesianya adalah terangkai. Ya, terangkai. Jadi kalam itu adalah lafaz yang terangkai. Ya, terangkai. Sekarang kita akan jelaskan maksud dari murakkab atau terangkai ini. Sebagaimana kata penulis, al-murakkab huwa alladhi yatakawwanu min kalimataini fa akthara haqiqatan aw taqdiran. Huwa alladhi yatakawwanu min kalimataini fa akthara haqiqatan aw taqdiran. Yang disebut sebagai murakkab adalah ketika suatu lafaz, ya, terangkai atau terdiri dari dua kata minimal, fa akthar atau lebih dari dua kata, ya, dua kata atau lebih. Contoh, ya, al-qalamu jamilun. Al-qalamu jamilun. Ini lafaz karena terdiri dari huruf hijaiyah. Ini juga lafaz terdiri dari huruf hijaiyah. Dan kalimat ini disebut sebagai kalam. Kenapa? Karena selain dia lafaz, dia murakkab, terangkai dari dua kata atau lebih. Contohnya lebih, al-qalamu jamilun. Ini contoh yang pertama yang terdiri dari dua kata. Contoh yang ketiga misalnya, contoh yang kedua yang terangkai dari tiga kata, ya, misalnya
Al-qalamul jamilu hunaka. Al-qalamul jamilu hunaka. Pena yang cantik itu ada di sana. Pena yang cantik itu ada di sana. 1, 2, 3. Ya. Maka ini disebut sebagai kalam. Haqiqatan atau takdiran. Apa maksud dari haqiqatan atau takdiran? Baik secara hakikat atau yang tampak, ya, di ucapan itu, yang tampak di ucapan atau secara zahirnya itu nampak ada 2 kata atau lebih. Seperti kita lihat al-qalamu jamilun, al-qalamu jamilun, 2 kata. Al-qalamu al-jamilu hunaka, 3 kata. Atau takdiran. Takdiran ini secara zahirnya dia tidak terlihat 2 kata, tetapi sebenarnya dia terdiri dari 2 kata atau lebih, tetapi tersembunyi. Misal terdiri dari 2 kata seharusnya, tetapi tersembunyi 1, sehingga yang tampak di ucapan atau di tulisan misalnya itu hanya 1. Contohnya apa? Contohnya ketika seseorang memerintah atau seseorang mengatakan uktub, ya, uktub, ya, uktub. Makna dari uktub apa? Tulislah. Ini satu kata, ya, 1 kata. Tetapi sebenarnya ketika dia mengatakan uktub, maksudnya adalah uktub anta, tulislah wahai kamu, ya, tulislah wahai kamu, yaitu kamu yang sedang diperintah, ya. Ini yang dimaksud dengan takdiran. Ya, kita akan mengenal lebih dalam lagi tentang hakikatan atau takdiran seiring berjalannya pelajaran ini insya Allah. Baik, penulis wafaqahullahu ta'ala menyebutkan contoh dari murakkab. Safara Zaidun. Safara Zaidun. Lihat di bukunya, Zaid melakukan safar atau berpergian jauh. Safara ini 1 kata, Zaidun 1 kata. Jadi terdiri dari 2 kata. Ini yang disebut sebagai murakkab. Maka dia bisa disebut sebagai kalam kalau seandainya memenuhi syarat yang lain yang akan datang. Kemudian kharaja Sa'idun minal baiti, ya. Kharaja Sa'idun minal baiti. Sa'id, ya, keluar dari rumah. Kharaja Sa'idun min atau mina al-baiti. Ada 4 kata. Memenuhi syarat untuk disebut dia sebagai murakkab. Ketika dia sudah murakkab, maka memenuhi syarat untuk disebut sebagai kalam, ya. Kemudian man fil hujrati. Man fil hujrati, siapa yang ada di dalam kamar. Pertanyaan ini terdiri dari 3 kata. Ada man, ada fi, ada al-hujrati. Maka dia adalah murakkab, lafaz yang murakkab. Taib, ketika seseorang bertanya kepada antum dengan pertanyaan tadi, man fil hujrati, kemudian antum, ya, menjawab dengan singkat saja, Zaidun. Siapa yang ada di dalam kamar? Zaid, ya. Perhatikan kata Zaidun. Apakah dia 1 kata atau lebih dari 1 kata? Zaidun hanya 1 kata. Tetapi kata Zaidun ini sebenarnya adalah lafaz yang murakkab, yang terangkai dari 2 kata atau lebih. Hanya saja sifatnya takdiran, ya, tidak tampak secara zahir, tersembunyi, ya. Karena perkiraan maknanya apa? Ketika seseorang ditanya, siapa yang ada di kamar? Man fil hujrati Zaidun. Ketika dia berkata hanya 1 kata saja, Zaidun, sepatah kata ini saja. Perkiraan maknanya apa? Apakah memang yang dia sampaikan hanya 1 kata itu saja? Tidak. Sebenarnya makna yang dia sampaikan adalah fil hujrati Zaidun. 3 kata. Fil hujrati Zaidun. Yang ada di kamar adalah Zaid, ya. Ini yang dimaksud dengan murakkab yang takdiran. Ya, begitu juga contoh yang kita sebutkan tadi, uktub, ya. Maksudnya adalah uktub anta atau litaktub anta,
terdiri dari 2 atau 3 kata. Ya, ini yang dimaksud dengan murakkab. Tetapi mari simak, ya, atau mari kita lihat contoh berikut ini. Ya, saya hapus ya. Kita lihat contoh berikut ini. Ketika seseorang mengatakan kharajal ladzi, ya, kharajal ladzi, ada berapa kata ini? Taib. Sebelum itu kita pastikan dulu, kharaja ini lafaz atau tidak? Lafaz. Suara yang terdiri dari huruf hijaiyah. Alladzi, itu lafaz atau tidak? Lafaz. Baik. Kharajal ladzi itu murakkab atau tidak? Apakah sudah memenuhi syarat sehingga dia dikatakan murakkab? Memenuhi, karena dia terdiri dari dua kata, terangkai dari 2 kata. Namun, apakah sudah bisa disebut sebagai kalam? Ya, mari kita lihat. Apa arti dari kharajal ladzi? Ya, atau ketika orang Arab dikatakan kepadanya kharajal ladzi, dia tidak dapat mengerti apa yang kita ucapkan. Kenapa? Ya. Baik, saya sampaikan secara bahasa Indonesianya saja, maknanya adalah telah keluar yang, atau kita tambahlah orang misalnya, telah keluar orang yang. Apakah Anda mengerti ucapan ini? Tentu tidak. Kenapa? Masih menggantung, ya, masih menggantung, belum dapat memberikan faedah, belum memberikan makna yang sempurna. Orang masih menunggu-nunggu. Apa sih yang ingin disampaikan? Ternyata tidak disempurnakan kalimatnya, sehingga mereka tetap masih menunggu. Mereka tetap masih belum mengerti. Maka tidak disebut sebagai kalam. Setelah kita lihat, ternyata ada syarat kalam yang tidak dipenuhinya. Meskipun telah memenuhi syarat yang pertama, yakni setiap dari kata ini adalah lafaz. Kemudian memenuhi syarat yang kedua, setiap lafaz ini atau lafaz ini telah terangkai dari 2 kata. Dan ini sudah cukup memenuhi syarat agar disebut sebagai murakkab. Tetapi tidak bisa disebut sebagai kalam karena syarat yang ketiga tidak terpenuhi. Apa itu syarat yang ketiga? Sebagaimana yang kita katakan di awal bahwa al-kalam, ya, menurut istilahnya orang Arab atau menurut istilahnya para ulama nahwu, dia adalah al-lafzu, lafaz al-murakkab, yang murakkab, al-mufidu, yang mufid atau yang memberikan faedah. Memberikan faedah. Apa maksud dari bahwa suatu lafaz atau suatu kata dapat memberikan faedah? Yakni dapat menyampaikan makna yang dia inginkan. Dapat menyampaikan makna yang dapat dipahami oleh orang lain. Sehingga ketika dia menyampaikan ucapan tersebut, orang lain paham dengan apa yang dia ucapkan. Ini yang dimaksud dengan mufid. Kata penulis, huwa alladhi yahsunu as-sukutu alaihi wa la yabqa as-sami' muntadhiran li syai'in akhar. Yang disebut sebagai mufid adalah ketika mukhatab, ya, mukhatab terdiam mendengarkan ucapan tersebut. Terdiam ketika lafaz yang murakkab tersebut disampaikan. Terdiam kenapa? Karena sudah memahami. Wala yabqa as-sami' muntadhiran li syai'in akhar, sehingga pendengar atau lawan bicara itu tidak menunggu-nunggu sesuatu yang lain lagi. Karena kalau dikatakan kharajal ladzi, telah keluar yang apa? Orang menunggu. Atau idza jaa syahru ramadhana, ketika datang bulan Ramadan, kemudian dia diam. Ya, apa yang terjadi dengan lawan bicara? Dia akan menunggu karena belum paham, sampai di situ belum paham. Ya, sampai yang berbicara itu menyempurnakan kalimatnya, baru dia dapat memahami dan dia pun bisa diam. Ya, karena paham, tidak menunggu lagi. Itu yang dimaksud dengan mufid, ya.
Contoh kharajal ladzi. Sekarang kita tambahkan kata yang lain atau lafaz yang lain agar menjadi kalam atau kalimat yang sempurna. Kharajal ladzi, misalnya fil hujrati. Ya, kharajal ladzi fil hujrati. Telah keluar yang tadi berada di dalam kamar. Telah keluar anak atau orang yang ada di dalam kamar tadi. Ya. Terangkai dari 4 kata, dan ketika lawan bicara mendengarkan ini, maka dia sudah mengerti. Yang ingin disampaikan adalah yang tadi di kamar, ya, sudah keluar. Titik. Dan dia tidak akan menunggu-nunggu lagi. Karena kalimatnya tidak menggantung. Kalimatnya sudah sempurna. Contoh yang lain, in yudhakir Zaidun yanjah. Ya. In yudhakir Zaidun yanjah. Perhatikan contoh yang kedua yang ada di buku. Penulis mengatakan, dapat dilihat ya. In yudhakir Zaidun yanjah. Seandainya Zaid belajar, mengulang kajinya, murajaah, ya, maka dia akan lulus atau akan sukses. Ya. Kalau seandainya Zaid belajar, maka dia akan lulus. Terdiri dari in, yudhakir, Zaidun, yanjah. Terdiri dari 4 kata. Dan ketika disampaikan ini, maka lawan bicara langsung paham. Artinya, lafaz yang murakkab ini mufid, memberikan faedah, dapat memahamkan lawan bicara. Bayangkan kalau seandainya saya cukup, ya, mengucapkan kalimat sampai di sini. Saya mengatakan in yudhakir. In yudhakir, jika dia belajar. Ini yang dilakukan oleh lawan bicara. Dia akan menunggu. Ya. Madza sayaquluhu al-mutakallim. Apa yang akan dikatakan oleh yang berbicara. Atau padahal ini sudah 2 kata, sudah murakkab. Atau kita tambah menjadi 3 kata. In yudhakir Zaidun, jika Zaid belajar. Ya. Itu masih menggantung. Maka ini bukan mufid meskipun lafaz yang murakkab. Ya. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Kemudian syarat yang terakhir. Ternyata sampai syarat yang ketiga ini, ya, ternyata itu belum cukup. Boleh jadi ada lafaz yang murakkab dari 2 kata atau lebih dan mufid, ya, dapat dipahami atau dapat memahamkan lawan bicara kita, tetapi ternyata bukan disebut sebagai kalam. Contohnya apa? Contohnya ketika saya mengatakan saya akan mengajar bahasa Arab. Saya akan mengajar bahasa Arab. Sampai di sini kalimatnya dapat dipahami? Siapa saja yang mendengarkan insya Allah paham. Saya akan mengajar bahasa Arab. Atau mengajarkan. Saya akan mengajarkan bahasa Arab. Atau saya mengatakan, my name is Ahmad. My name is Ahmad. Yang pernah belajar bahasa Inggris meskipun 1 hari. Ya. Atau beberapa saat, insya Allah paham. Ya, ketika dikatakan kepadanya, my name is Ahmad. Ya. Ketika Ana datang misalnya ke Malaysia, kemudian bertemu dengan seseorang di sana, ya, dan saya menanyakan sesuatu kepadanya, ya, maaf Pak Cik, misal, maaf Pak Cik, saya nak tanya, ya, maaf Pak Cik, saya nak tanya, ya tuh, apa tuh, gitu. Dia akan membalasnya. Kenapa? Apa yang saya ucapkan dapat dia pahami. Mufid. Ya, mufid. Namun
apakah yang saya sampaikan dari 3 kalimat terakhir ini disebut sebagai kalam? Saya akan mengajarkan bahasa Arab. Itu yang pertama. My name is Ahmad. Yang kedua. Yang ketiga, saya nak tanya, apakah itu semua disebut sebagai kalam? Ternyata tidak. Ya, ternyata tidak. Ya, bahkan syarat yang pertama saja tidak terpenuhi, yaitu dia tidak lafaz. Ya, dia tidak lafaz. Meskipun memberikan faedah, memahamkan lawan bicara, ternyata tidak lafaz. Kenapa? Tidak terdiri dari sebahagian huruf hijaiyah. Ya, tidak terdiri dari sebahagian huruf hijaiyah. Atau ya, ketika seorang pelajar atau seorang santri telah belajar beberapa kata dalam bahasa Arab dan mungkin sudah bisa ngomong sedikit-sedikit, yang dia omongkan adalah bahasa Arab, ya, lafaz yang terdiri dari huruf-huruf hijaiyah, murakkab juga, dan dapat dipahami oleh kawan-kawannya juga sama belajar dengannya. Contohnya, ya, dia ingin cabut dari pondok misalnya. Kemudian dia berkata kepada kawannya, sukut-sukut fakot naam. Ya. Sukut-sukut fakot gitu. Oh, kawannya langsung paham. Insyaallah gitu. Ya. Dia maksudnya adalah ingin mengatakan, diam-diam saja ya gitu. Sukut-sukut fakot naam gitu. Sukut, fakot, naam itu semuanya adalah lafaz. Ya, suara yang keluar dari mulut terdiri dari sebagian huruf hijaiyah. Murakkab terdiri dari 4 ini. Dan dapat dipahami oleh lawan bicaranya, itu temannya sendiri. Namun tidak kita sebut ini sebagai kalam. Kenapa? Tidak memenuhi syarat yang terakhir. Apa itu? Kita ingatkan lagi, al-kalam menurut istilahnya ulama nahwu adalah al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'il arabi. Bil wad'il arabi. Secara sederhananya maksud dari bil wad'il arabi adalah dengan bahasa Arab. Artinya, untuk disebut sebagai kalam, maka dia harus lafaz yang murakkab, yang mufid, dan menggunakan bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Thailand, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa lainnya selain bahasa Arab yang dulu diucapkan oleh orang Arab dan dapat dipahami oleh orang Arab. Ini secara sederhana makna dari bil wad'i al-arabi. Sekarang kita lihat penjelasan dari penulis di buku Al-Ifadah ini. Penulis wafaqahullahu ta'ala mengatakan, bil wad'i al-arabi an takuna al-alfadhul mustakhdamatu arabiyatan. Hendaknya lafaz-lafaz atau kata-kata yang digunakan dalam ucapan itu adalah kata-kata atau lafaz-lafaz berbahasa Arab. Ya, berbahasa Arab. Jadi my name is Ahmad itu bukan lafaz, bukan kalam, ya. Wa an takuna mustakhdamatan bi nafsil ma'na alladhi kana 'indal Arab. Dan hendaknya lafaz ini, mungkin sampai di sini tadi ada yang protes. Bukannya sukut-sukut faqat na'am tadi itu adalah lafaz yang menggunakan bahasa Arab? Na'am. Tetapi itu tidak digunakan sesuai makna yang digunakan oleh orang Arab dulu gitu. Ya. Bahkan sekarang saja kalau antum pergi ke negeri Arab, antum bilang sukut-sukut faqat na'am, itu enggak akan difahami oleh mereka. Paling mereka mengatakan madza taqul, ya, madza taqul, ya, atau mereka akan menyangka itu adalah bahasa Jepang, bahasa Cina, ya. Wa an takuna mustakhdamatan bi nafsil ma'na alladhi kana 'indal Arab. Jadi bahasa Arab itu selain dia bahasa Arab, dia harus digunakan sesuai makna yang dulu digunakan oleh orang Arab, atau sesuai makna yang ada di orang Arab. Waqila, ini maksud bil wad'il arabi yang pertama.
Wa qila inna maqsudal musannifi biqaulihi bil wad'i an yakuna al mutakallimu fahiman ma yaquluhu wa qasidan lahu. Atau yang dimaksud oleh penulis, ya, yang dimaksud oleh penulis di sini, penulis kitab Al-Ifadah mengisyaratkan ke sebenarnya ke Ibnu Ajurum rahimahullahu taala, ya, penulis kitab Al-Ajurrumiyah, karena memang pengertian al-kalam seperti ini diambil dari Al-Ajurrumiyah. Maka musannif di sini maksudnya adalah Ibnu Ajurum, ya, salah seorang ulama yang kita jadikan rujukan dalam ilmu nahwu. Dikatakan, ya, dikatakan juga bahwa maksud penulis dengan kata bil wad'i, dengan menambahkan syarat yang keempat yaitu bil wad'i. Kata bil wad'i itu maksudnya adalah an yakunal mutakallimu fahiman ma yaquluhu wa qasidan lahu. Yakni mutakallim yang berbicara ketika dia mengucapkan lafaz-lafaz berbahasa Arab tadi, dia mengucapkannya dan dia paham dengan apa yang dia ucapkan. Dan dia memang sengaja mengucapkan itu, atau dia sadar dengan apa yang dia ucapkan. Ya, itu yang disebut sebagai kalam. Maknanya adalah ketika dia sendiri tidak memahami apa yang dia ucapkan, maka itu tidak disebut sebagai kalam, meskipun dipahami oleh lawan bicara. Atau dia tidak menyengajakan itu. Contohnya misalnya dia berbicara saat dia tidur, ngigau, maka itu tidak disebut sebagai kalam juga. Ini maksud salah satu maksud juga dari kata bil wad'i, ya, bil wad'i. Namun maksud yang masyhur dari bil wad'il arabi, yakni bahasa yang digunakan sebagaimana bahasa yang digunakan oleh orang Arab, ya, oleh orang Arab. Jadi tidak cukup lafaz itu berbahasa Arab, tetapi penggunaannya sudah khusus bagi orang-orang tertentu yang non Arab, ya. Contohnya saja, ya, di sebahagian pondok-pondok pesantren, ya, sudah membuat bahasa-bahasa khusus yang terangkai dari lafaz-lafaz berbahasa Arab. Namun apa yang mereka buat itu hanya dipahami oleh mereka saja, yang itu tidak pernah dipahami oleh orang Arab, maka tidak disebut sebagai kalam, ya. Taib, ini dia definisi dari kalam atau makna kalam secara istilah, yang di dalam definisi tersebut menghimpun atau menjelaskan syarat-syarat kalam itu sendiri. Jadi kalam adalah al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'il arabi. Kalam itu adalah lafaz yang murakkab, terangkai, ya, dari dua kata atau lebih, al-mufid yang memberikan faedah, yakni dapat memahamkan lawan bicara, memberikan makna yang sempurna, bil wad'il arabi, menggunakan bahasa Arab, ya, sesuai makna yang digunakan oleh orang Arab atau yang dipahami oleh mereka. Ya, jadi ada 4 syarat. Kemudian penulis mengatakan in fuqida syartun min hadhihi syurutil arba'ah fala yusamma lafdhu kalaman. Kalau seandainya salah satu dari syarat yang 4 ini saja tidak ada, gugur, hilang, tidak terpenuhi, maka suatu lafaz, ya, kharaja atau in atau alladhi atau yudzakir, semua lafaz ini tidak bisa disebut sebagai kalam kalau 4 syarat ini tidak terpenuhi, ya. Dapat dimengerti, ya? Apa yang kita jelaskan ini dalilnya, ya, atau hujjahnya, ya, argumentasinya adalah perkataan Ibnu Ajurum yang kita jadikan sebagai referensi dalam ilmu nahwu. Beliau berkata, al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i, ya. Lafaz al-kalam adalah lafaz yang terangkai atau murakkab yang mufid, memberikan makna sempurna, bil wad'i, ya, dengan apa yang telah dibuat oleh orang Arab, yang telah ditetapkan oleh mereka, ya. Itu pembahasan kita pada malam hari ini, pertemuan yang keempat ini, yaitu tentang al-kalam, ya. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan tentang jenis-jenis al-kalam.
atau pembagian al-kalam. Baik, bagi teman-teman yang ingin menjawab latihan, maka kita di sini akan jelaskan latihan-latihan yang ada di kitab, kemudian nanti silahkan dijawab sendiri, tunjukkan apa yang antum buat, atau tunjukkan jawaban antum ke ustadz-ustadz terdekat yang antum percayai, ya, untuk memeriksa latihan-latihan antum, ya. Ingat, tanpa latihan, tanpa praktek, hanya sekedar tanzir, yaitu penyimakan materi, pemahaman materi, itu tidak cukup untuk pembelajaran bahasa apa saja. Tidak hanya bahasa Arab, tapi bahasa apa saja, ya. Yang paling penting adalah kita memperbanyak praktek, ya, praktek. Barakallahu fikum. Mari kita lihat tadribat. Tadribatun. At-tadribul awwalu, latihan yang pertama, sil bainal kalimati fil majmu'ati al-alif wa ma yunasibuha minal majmu'ati al-ba. Hubungkan kata yang ada di bagian alif dengan yang di bagian B yang sesuai, yang bagian ba yang sesuai. Misalnya al-kalam, sesuai yang kita jelaskan tadi, itu apakah dia alladhi yahsunu sukutu alaih, atau antakunal alfadul mustakhdamatu arabiyatan, ya, atau al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'il arabi, atau apa, ya. Hubungkan dengan benar. At-tadribus tsani, latihan yang kedua, istakhrij mimma ya'ti ma la yu'addu kalaman ma'a bayani as-sabab. Keluarkan atau tentukan dari kalimat-kalimat atau dari ucapan-ucapan berikut ini, atau tulisan-tulisan berikut ini, atau kalimat-kalimat berikut ini yang tidak dianggap sebagai kalam, ya, dan jelaskan sebabnya. Yang pertama, al-islamu dinullahi. Al-islamu dinullahi. Ya. Kalau nggak tahu artinya, buka kamus, ya. Jangan malas buka kamus. Yang kedua, idza jaa syahru ramadhana. Idza jaa syahru ramadhana. Apakah kalam atau tidak? Kalau tidak, sebutkan alasannya. Kalau kalam, sudah. Lanjutkan ke yang ketiga. Ijtahid. Ijtahid. Ya. Apakah itu kalam atau tidak? Yang keempat, indama ya'ti abi. Indama ya'ti abi. Apakah itu kalam atau tidak? Kalau tidak, apa alasannya? Yang kelima, uhibbukum. Kalam aula. Ya. Yang keenam, idza ghabatis syamsu. Idza ghabatis syamsu. Yang ketujuh, nama saya adalah Ahmad. Yang kedelapan, sairul ulumi faqirun ilan nahwi. Sairul ulumi faqirun ilan nahwi. Apakah itu kalam atau tidak? Ya, kalau kalam, ya, antum tulis di depannya misalnya kalamun, ya, atau hadza kalamun. Kalau tidak, misalnya hadza ghairu kalamin, atau hadza laisa bikalamin. As-sabab, tulis sebabnya. Kemudian yang kesembilan, ar-rahatu fi. Ar-rahatu fi. Ya. Yang kesepuluh, innama yunalul ilmu bil adabi. Innama yunalul ilmu bil adabi. Ya. Saya kasih satu terjemahan untuk yang ke-10 ini. Sesungguhnya ilmu itu diperoleh atau dapat diraih dengan adab, menjaga adab, beradab, bersopan santun. Yang ke-11, qalbun fit tariq. Ya, qalbun fit tariq. Perhatikan di situ ada footnote-nya, penjelasan tentang yang ke-11, qalbun fit tariq. Dikatakan oleh penulis, hiya ta'birun indonesiyyun turjima ilal arabiyyati bi tariqatin khati'ah.
dia adalah ungkapan dalam bahasa Indonesia yang telah diterjemahkan ke bahasa Arab tetapi dengan cara yang salah. Au ala sabilil mizah, atau hanya sekedar bercanda, untuk bercanda. Wa yuradu bihi ta'biru an kun hadiran fit tariq. Yang sebenarnya ungkapan tersebut maksudnya dalam bahasa Arab sebenarnya adalah hati-hati di jalan, kun hadiran fit tariq, ya, atau intabih fit tariq, ya, hati-hati di jalan. Ini sekaligus sekaligus memberikan arahan kepada santri-santri yang masih menggunakan kata qalbun fit tariq, ya. Yang benar adalah kun hadiran fit tariq atau intabih fit tariq. Nah, dari sini juga ada isyarat bahwa nomor 11 ini bukan kalam, ya, meskipun dia lafaz murakkab yang berbahasa Arab, ya, yang terdiri dari huruf hijaiyah. Namun dia alasannya apa? Silahkan dicari sendiri. Nah, di sini ternyata sudah ada tabel, ya. Jadi tidak perlu lagi nanti dibuat di depan setiap kalimat. Cukup isi tabelnya. Tabel yang pertama, ma la yu'addu kalaman. Ya. Karena yang tadi disuruh keluarkan apa? Hanya yang tidak disebut kalam saja. Ma la yu'addu kalaman maksudnya adalah yang tidak dianggap sebagai kalam. Contohnya nomor berapa tuh? Nomor 2. Idza jaa syahru Ramadan. Ini contoh dari penulis, ya. Idza jaa syahru Ramadan. Ini bukan kalam karena maknanya adalah kalau seandainya bulan Ramadan telah tiba. Sebab, ya, sebab kenapa dia tidak dianggap sebagai kalam? Li'annahu ghairu mufid. Karena kalimat ini tidak memberikan makna yang sempurna. Wa yasiru sami'u muntadhiran li syai'in akhar. Setelah mendengarkan ini, pendengar atau lawan bicara itu masih menunggu sesuatu yang lain untuk dapat memahami ucapan yang disampaikan. Artinya dia belum mufid, ya, belum memberikan faedah atau makna yang sempurna. Baik, mudah-mudahan pelajaran yang pertama dari nahwu ini, ya, dapat dipahami dengan baik, dan insyaallah kita akan terus rutin mempelajari nahwu setiap hari Senin malam dan setiap hari Kamis malam insyaallah taala di jam 8 waktu Indonesia Barat, kalau seandainya belum ada pergeseran atau kemajuan dalam waktu salat, ya, waktu salat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.